Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari yang indah, yang cerah, secerah hati para sahabat semuanya. Kita sekarang berada di kaki gunung Jabal Nur yang tampak menjulang tinggi di belakang saya. Itulah Jabal Nur. Jabal artinya gunung, Nur artinya cahaya. Jadi gunung cahaya. Di sanalah dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul yang ditandai dengan turunnya wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di sana terdapat sebuah goa yang terkenal, yaitu Goa Hiro. Tempat yang sempit, yang dalamnya hanya 5 meteran saja mungkin, yang di atasnya ada tumpukan batu. Di sanalah dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kurun waktu 3 tahun menjelang usia beliau 40 tahun, beliau selalu berhalwat, bertahanus, selalu menyendiri di sana demi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama hampir lebih kurang 1 tahun, selama pandemi corona, gerbang ini tertutup. Ya. Namun sekarang ini sebentar lagi kita akan memasuki bulan atau musim haji, dan kita berharap jemaah haji khususnya dari Indonesia akan segera berdatangan ya, ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Karena itu di beberapa tempat seperti di Jabal Sur, Jabal Nur, di Arafah dan lain sebagainya, semuanya sudah ditata dengan begitu rapinya demi untuk mempersiapkan kedatangan jamaah haji tahun 2021. Ini adalah amaran NKB, aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh para pengunjung yang ingin berziarah ke Jabal Nur. Dan ini adalah di sebelah kanan saya ada masjid yang unik. Ini bagi para peziarah, sediakan tempat untuk melaksanakan ibadah sholat ya, setiap saat, yaitu di masjid tersebut. Nah, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan naik ke sana. Kita lihat seperti apakah situasi kondisi dari Goa Hiro tersebut yang dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berhalwat, bertahanus, lalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, marilah kita lihat seperti apakah situasi kondisi di sana. Nah, para sahabat, di siang hari ini sesuai dengan yang dikatakan tadi bahwa 1 jam kemudian insya Allah kita akan tiba di puncak Jabal Nur ya, dan sekarang kita sudah tiba di puncak Jabal Nur ini. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin di antara para sahabat dulu ada yang pernah berkunjung dan tampak pemandangan sekarang lain daripada biasanya. Kalau dulu di sekitar ini, di samping kiri kanan saya terdapat bangunan kecil yang mana bangunan tersebut dipakai untuk berjualan ya, atau di sini bahasanya bagala atau ada warung yang disediakan sengaja untuk para pengunjung. Tapi sekarang warung-warung tersebut, kios-kios tersebut tinggal puing-puing saja, seperti yang tampak di sekitar di belakang saya. Ya. Karena memang selama musim pandemi corona, sebetulnya kita tidak boleh berkunjung ke tempat ini karena alasannya yaitu kawasan ini sedang diperbaiki. Memang benar sepanjang perjalanan tadi, kalau dulu tangga-tangganya sudah pernah rusak, sekarang memang tangga-tangga tembok tersebut sudah diperbaiki dan juga tangan-tangan untuk pegangan ya sekarang sudah diperbaiki kembali ya, yang terbuat dari besi seperti yang tampak tadi. Dan sebentar lagi kita akan tiba di Goa Hiro tersebut ya, dan ini adalah pelataran, kemudian nanti di sana ada turunan, baru kita tiba di Goa Hiro tersebut. Nah, itulah para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tampak kota Mekah Al-Mukarramah atau Wadi Mekah yang nun jauh di sana sekitar 5 km, tampak Abraj Al-Bait atau Menara Jam. Itu adalah Goa Hiro, tampak para pengunjung ya. Dan juga ini adalah hari menjelang siang, banyak sekali monyet-monyet yang pada mendekati manusia ya, karena mereka lapar, berharap mereka dapat makanan dari orang-orang tersebut. Nah, itu adalah Goa Hiro. Dulu ada tulisan Goa Hiro, tapi sekarang tulisannya dihapus ya, ada tulisan merah entah apa itu. Di sanalah dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tempat yang sempit tersebut ya, berhalwat selama 3 tahun menjelang usia beliau 40 tahun.
para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiba ke sebuah tempat yang sempit ya, seperti ini. Tapi ini bukan Gua Hiro, bukan. Ini hanya celah saja jalan untuk menuju ke Gua Hiro yang ada di seberang sana. Kita meskipun ini kelihatannya kecil ya, tapi insya Allah kita akan bisa masuk dengan mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'ala Allah. Bismillah. Alhamdulillah ya. Nah, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang sempit ini yang lurus dengan atau menghadap ke Masjidil Haram atau ke Ka'bah Al-Musyarrafah, disinilah dulu kekasih kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhalwat. Apa berhalwat itu? Berhalwat yaitu ritual ibadah, ibaratnya sholat. Karena waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum mendapatkan perintah sholat seperti sholat yang dilaksanakan oleh kita sekarang. Tapi cara beribadah demi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala yaitu berhalwat namanya. Di sini tempat sempit ini yang kebetulan lurus pada Masjidil Haram, bertahun-tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di sini, yang hingga kemudian pada waktu yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 17 bulan Ramadan, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Inilah Gua Hiro. Ini adalah tampilan yang baru setelah renovasi, karena kalau dulu di sini ada nama Gor Hiro ya. Tetapi nama tersebut sekarang dihapus dan ini diganti dengan Zayyanat Sedang Sin Subhanallah. Jelas tulisannya ya. Ini juga ada tulisan baru, tulisan yang baru ya. Ini adalah hasil renovasi atau tampilan dari Gua Hiro yang sekarang ini. Demikianlah para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ziarah kami di kota suci Makkah Al-Mukarramah, khususnya pada siang hari ini kami telah melaksanakan ziarah di sebuah tempat saksi bisu terhadap salah satu perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka mendapatkan wahyu perintah untuk menyebarluaskan ajaran Islam khususnya di kota Makkah Al-Mukarramah, yaitu di Gua Hiro ini. Mudah-mudahan dengan berkunjung kami ke tempat ini, doa-doa kami dikabulkan ya, dan kami mudah-mudahan termasuk kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bisa bersama-sama dengan Rasulullah nanti di surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Begitupun bagi para sahabat semuanya, insya Allah kami selalu berdoa ya, demi untuk para sahabat, untuk para jamaah, untuk para calon jamaah ataupun jamaah haji ataupun jamaah umroh, mudah-mudahan sesuai dengan yang dicita-citakan, melaksanakan ibadah umroh, melaksanakan ibadah haji, bisa mudah-mudahan akan terlaksana dengan segera. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.